Menantu Super. Bab 5141-5150. Bab 5141, Perubahan Takdir. Sebuah bencana, Tuan Kota, bencana apa? Ya, kami bukan dari Han San Qian. Bahkan jika kota Yetian dihancurkan, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tuan Kota, apa yang terjadi? Luo Jin mengerutkan kening, apakah menurutmu keadaan kita akan lebih baik jika orang-orang itu menyerang kita? Orang di sana adalah tuan lama kita. Mungkinkah dia masih ingin mempersulit kita? Ya, mereka tidak akan melakukannya, kan? Kami tidak melakukan apapun untuk merasa kasihan pada mereka. Mereka tidak dapat menimbulkan masalah bagi kami. Ya, Tuan Kota, mungkinkah Anda telah melakukan sesuatu yang membuat mereka kasihan dan takut mereka akan menyelesaikan masalah di masa depan? Jadi Anda di sini untuk menakut-nakuti dan dengan sengaja menghasut sekelompok dari kami untuk melawan. Tuan Luo, jika ini masalahnya, kamu terlalu tidak masuk akal. Luo Jin tersenyum pahit. Dia jelas sangat tidak senang karena dianiaya. Namun, mereka yang bisa duduk di posisinya jelas sudah terbiasa dengan hal-hal ini, dan mentalitas mereka hampir bisa dikatakan tak terkalahkan. Luo Jin tidak marah sama sekali, dia hanya memandang semua orang dan berkata sambil tersenyum, meskipun Luo bukan orang besar, dia tetaplah penguasa kota. Apakah Luo penjahat seperti itu? Luo Mou dapat bersumpah dengan harga diri pribadinya bahwa Luo Mou sama sekali tidak memiliki motif egois dalam masalah ini. Bahkan jika dia melakukannya, itu sama seperti orang lain. Itu hanyalah tindakan egois sebagai orang tua atau suami. Luo Yinger jarang berpartisipasi dalam acara berskala besar, apalagi berbicara di depan banyak orang. Tapi hari ini, dia berdiri. Semuanya, saya yakin semua orang sangat jelas tentang orang seperti apa tuan lama kita. Saya yakin saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini. Satu-satunya hal yang ingin saya ingatkan kepada Anda adalah bahwa Han San Qian sudah memilikinya. Kolam darah di belakang mereka dihancurkan, dengan kata lain, pasokan makanan musuh sudah lama terputus. Dengan kekurangan makanan, kelompok macam apa mereka sekarang? Saya khawatir serigala lapar telah melebih-lebihkan mereka, bukan? Jadi, saya ingin bertanya, jika serigala lapar ini tiba-tiba menyerbu ke kota, menurut Anda apakah mereka akan mati kelaparan karena kita adalah tim lama? Saya kira tidak demikian. Saat orang lapar, ada pecinta kuliner, belum lagi sekelompok setan yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Dan kami tidak memiliki hubungan dengan mereka. Saya sudah selesai berbicara, Anda dapat memikirkannya sendiri. Luo Yinger selesai berbicara dan diam-diam menyingkir. Namun, perkataannya menimbulkan kegemparan di hati semua orang. Ya, biarkan sekelompok serigala jahat masuk, dan serigala yang lapar tidak akan sopan kepada Anda, mereka hanya akan memakan daging dan menggigit tulang. Sang putri jarang mengungkapkan pendapatnya tentang masalah ini di tempat yang banyak orangnya, tapi kali ini dia yang memimpin, yang sepenuhnya menunjukkan keseriusan situasi. Kita benar-benar perlu memikirkannya dengan hati-hati. Sejujurnya, sepertinya kita memang akan berada dalam bahaya, tapi pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kota ini akan segera dihancurkan, dan ada musuh di mana-mana. Jangankan melawan, kita tidak punya kesempatan meski ingin melarikan diri. Masalah ini tidak mudah untuk ditangani. Mendengarkan diskusi di bawah, Hai Jin berdiri saat ini. Semuanya, bisakah kamu mendengarkan aku? Semua orang memalingkan muka, meskipun sampai batas tertentu, beberapa orang pasti menyalahkan Hai Jin dan gengnya. Lagi pula, jika mereka tidak meledakkan titik makanan satu sama lain, keadaan tidak akan berkembang sampai ke titik ini. Mereka juga tidak akan menghadapi bencana. Tapi sekarang semuanya sudah mencapai titik ini, mereka tidak punya banyak pilihan lagi, jadi mereka hanya bisa mendengarkan pendapat Hai Jin. Saya tahu banyak dari Anda mungkin menyalahkan kami karena menyebabkan krisis ini dengan meledakkan genangan darah dan memutus pasokan makanan lawan, tetapi dari sudut pandang kami, ketika dua pasukan sedang berperang, melakukan hal-hal ini sebenarnya normal. Tentu saja, jika kamu masih menahan nafas, kamu dapat menyerang kami secara bergantian saat ini dan membuat beberapa prestasi di depan tuan lamamu, tetapi saya ingin mengingatkan kamu bahwa ini tidak akan menyelesaikan akar permasalahan dari serigala kelaparan. Sama sekali. Masalahnya, jadi sebagian besar dari Anda atau istri dan anak perempuan di sekitar Anda akan mati. Satu-satunya cara adalah jika kita bekerja sama. Kolaborasi. Bab 5142, Perubahan Takdir. Apa maksudmu? Bekerja sama, bagaimana ini metode kerja sama?
Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bekerja sama dengan kami sekarang? Anda hanyalah jenderal dari pasukan yang kalah. Anda hampir tidak dapat mempertahankan kota Yetian. Itu saja, mari kita bicarakan dulu. Aku tidak memarahimu, tapi inilah situasi sebenarnya. Kalian semua hanyalah anjing tersesat sekarang. Apa gunanya bekerja sama denganmu? Hai Jin tidak marah sama sekali dan berkata sambil tersenyum, apakah Anda mengatakan kami anjing hilang atau sampah? Kami akan menerimanya, tapi itu tidak berarti apa-apa, karena kami adalah satu-satunya pilihan Anda. Kamu bisa menemukan cara untuk melawan mereka sendiri. Ada dua cara. Salah satu caranya adalah menunggu mereka mengambil tindakan dan melawan. Namun, saat itu, kamu belum punya persiapan. Kamu hanya ikan dan daging pada seseorang. Talenan orang lain. Menolak tidak akan masuk akal. Cara lain adalah dengan mempersiapkan diri sekarang dan kemudian bersiap untuk melawan mereka. Namun, saya ingin bertanya kepada Anda, jika demikian, apakah lebih baik memiliki lebih banyak orang atau lebih sedikit orang? Mendengar ini, banyak orang mengangguk. Selain itu, meskipun orang-orang Han San Qianfang tidak melakukan survei, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Terlebih lagi, bahkan orang normal pun tahu betul bahwa betapapun buruknya orang-orang Han San Qianfang, mereka masih jauh lebih baik daripada mereka. Saya juga tahu bahwa Anda akan ragu-ragu. Lagi pula, sulit mengumpulkan keberanian untuk melakukan beberapa hal. Tetapi Anda juga perlu memahami bahwa semakin cepat Anda mengambil langkah ini, semakin besar harapan Anda untuk bertahan hidup. Tentu saja, Anda juga dapat memberikannya kesempatan dan melihat apakah mereka akan menggunakan istri dan anak perempuan Anda sebagai makanan. Tidak ada kota di sekitar kota Yetian. Saya pikir mereka harus melakukan ini. Mereka tidak bisa membuat diri mereka sendiri kelaparan sampai mati, benar. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda bahwa orang-orang dengan mentalitas beruntung berada di peringkat terbawah dalam masyarakat, dan mereka tidak punya hak untuk memilih. Jadi, pikirkanlah dengan jernih. Begitu saatnya tiba, akan sangat terlambat bagimu untuk menyesalinya. Luo Jin perlahan berjalan ke depan dan berbicara, semuanya, apakah Anda melakukan bisnis atau bekerja keras, apa yang Anda inginkan? Bukankah Anda hanya memiliki kehidupan yang bahagia? Dan menurut saya keluarga dan keluarga bakat adalah fondasi kebahagiaan. Jika seseorang ingin masuk sekarang dan membunuh kita serta menghancurkan rumah kita, apakah kita benar-benar tidak melawan? Sekelompok orang melihat saya dan saya melihat Anda, terlihat jelas bahwa mereka telah dibujuk. Tidak mungkin, semuanya sudah sampai pada titik ini, ada beberapa pilihan yang tidak ingin mereka ambil lagi, tapi sepertinya mereka harus mengambilnya. Semuanya, saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Saya hanya akan mengatakan satu hal. Sebagai penguasa kota-kota Yetian, saya, Luo Jin, juga seorang ayah. Ketika nyawa putri saya terancam dan nyawa seluruh kota terancam, aku memilih untuk mengambil senjata di tanganku dan melawan mereka sampai akhir. Setelah selesai berbicara, Luo Jin berbalik dan melihat ke arah Hai Jin. Wakil Komandan Hai Jin, saya, Luo Jin, telah memilih untuk bergabung dengan Anda secara pribadi. Oke. Hai Jin mengangguk, Legiun Beruang Kutub juga bersumpah untuk hidup berdampingan dan mati dengan kota Yetian. Saya juga tahu bahwa Anda mungkin tidak percaya dengan apa yang saya katakan, tetapi saya juga harus mengatakan yang sebenarnya di dalam hati saya. Saya pikir, meskipun musuh sangat kuat sekarang, ia tidak terkalahkan. Pertama, meskipun jumlah pasukan musuh sangat besar, namun konsumsi mereka juga sangat besar. Persediaan makanan mereka terputus, artinya mereka sudah lama kelaparan. Kita kelaparan hingga kelelahan. Dan itulah kesempatan kita. Kedua, pasukan musuh kelelahan setelah pertempuran berulang kali. Pasukan sebesar itu menyerang kota Yetian kita tetapi gagal menyerangnya untuk waktu yang lama, dan semangat mereka rendah. Pemimpin aliansi kita sekarang melakukan serangan gila-gilaan terhadap mereka dari belakang, dan mereka semakin lelah. Mengantuk. Oleh karena itu, jika digabungkan dengan hal-hal di atas, saya yakin selama kita bekerja sama, musuh tidak akan bisa dihancurkan. Setelah mengatakan itu, Hai Jin tidak membuang kata-kata lagi dan mengajak Luo Jin pergi. Jelas, Hai Jin tidak perlu melobi siapapun lagi, dan itu tidak ada artinya. Apa yang benar-benar dibutuhkan adalah kebangkitan diri dan rasa perlawanan yang muncul dari diri mereka sendiri. Melon yang bengkok, manis bukan? Tapi ketika Hai Jin dan yang lainnya hendak pergi, seseorang berdiri. Aku juga ingin bergabung denganmu. Kamu benar. Jika kita membiarkan mereka masuk ke kota, mereka mungkin tidak akan membiarkan kita pergi.
Tidak masalah jika aku mati, tapi wanitaku tidak boleh terluka. Aku juga. Sebagai laki-laki, kamu bisa menderita keluhan apapun saat keluar, tapi wanita kita tidak bisa. Bab 5143 inilah pria itu. Saya boleh mengibaskan ekor saya di depan siapapun seperti anjing pesek, tapi bukan berarti saya tidak punya harga diri. Saya merendahkan harga diri saya hanya agar keluarga, istri, dan anak perempuan saya hidup bermartabat. Jadi, ketika saya diancam, yang saya serahkan bukanlah harga diri saya, tapi hidup saya. Sial, kamu benar, persetan dengan mereka. Apapun yang terjadi, kamu akan mati. Jika kamu berusaha keras, kamu mungkin masih memiliki kesempatan. Orang-orang itu pada awalnya bukanlah orang yang baik. Mereka sudah kelaparan selama berhari-hari. Di mata mereka, kami sama sekali bukan manusia, hanya makanan. Jika satu orang berdiri, berarti semakin banyak orang yang berdiri. Hai Jin sangat senang, dan setelah saling memandang, Hai Jin dan Luo Jin tersenyum penuh arti. Tuan Kota Luo, perang ini mendesak. Tolong bantu saya mengumpulkan orang-orang yang telah mendaftar untuk bergabung dalam perang sesegera mungkin. Luo Jin mengangguk dan melihat ke arah pelayan di belakangnya, pergi dan buka pintu gudang. Meskipun kota Yetian sudah lama tidak berperang, dan senjatanya kemungkinan besar akan berkarat selama bertahun-tahun, kami masih menggunakan semua yang bisa digunakan. Ya, setelah pelayan itu pergi, Luo Jin mengangkat tangannya. Semuanya, perang sudah dekat. Saya menghargai keberanian Anda. Saya, Luo, juga berjanji bahwa tidak peduli siapa itu, jika saudara Anda meninggal di luar dalam pertempuran, keluarga Anda akan dijaga oleh istana tuan kota saya. Mungkin, Ye Tiancheng mungkin mengalami masa-masa sulit di masa depan, tapi Luo berjanji bahwa selama Luo punya makanan, jandamu pasti akan mendapat semangkuk makanan. Dengan dua kalimat sederhana, Luo memecahkan kekhawatiran banyak orang dan meningkatkan moral mereka secara signifikan. Tentu saja, banyak orang di antara kerumunan itu yang masih memilih mundur. Pertama, mereka takut mati. Kedua, mereka beruntung karena takut mati. Ketiga, tidak semua orang berani mengambil langkah itu. Namun, Hai Jin dan yang lainnya sudah menduga hal ini sejak awal. Bagus. Namun masih banyak lagi orang yang berani menghadapi tanggung jawab dan tanggung jawab. Semuanya, setelah kota ini dikalahkan, pasukan kami akan bertindak sebagai garda depan, dan kalian akan bertanggung jawab atas dukungan dari belakang, kata Hai Jin. Itu tidak diperbolehkan. Kota Yetian adalah milik kita semua. Kita harus menyerang bersama. Artinya, kalian orang luar terburu-buru, tapi kami sendiri hanya menjadi kura-kura di belakang. Sentimen publik telah bangkit, dan semangat juang dengan sendirinya akan meningkat. Bukannya kami meremehkanmu, tapi kami memiliki kelebihan dalam perlengkapan, pengalaman, Kita semua memiliki musuh yang sama dan tujuannya sama. Tidak peduli siapa yang di depan dan siapa yang di belakang. Setelah Hai Jin selesai berbicara, dia bergegas kedua pengikut di belakangnya dan berteriak, bersiaplah untuk bermain drum. Ya. Kedua pengikut itu segera meninggalkan tempat kejadian dan langsung berlari menuju gerbang kota. Sesaat kemudian, palu drum yang berat mulai berbunyi. Semuanya, bagi menjadi 4 tim dan dukung 4 gerbang. Aku, Hai Jin, mengikrarkan hidupku untuk mempertahankan kota Yetian sampai mati. Membunuh. Hai Jin memandang Luo Jin, Tuan Kota Luo, silakan pindah ke mansion. Luo Jin tersenyum, apakah menurutmu Luo ada di sini hanya untuk membantumu mengumpulkan orang? Tidak, apa yang dikatakan Luo berasal dari lubuk hatinya. Luo adalah seorang ayah, dan Luo ingin melindungi putrinya. Jadi, Luo ingin ikut perang. Setelah selesai berbicara, Luo Yuan melihat ke arah pelayan yang tersisa, Anda mengantar wanita muda itu kembali ke rumah. Ingat, jika saya kembali, itu yang terbaik. Tetapi jika saya tidak bisa kembali, ambil beberapa batu kecubung dan ambil nona muda pergi. Di sini, ya. Saya telah membesarkan Anda selama lebih dari 10 tahun. Saya juga berharap jika terjadi sesuatu pada saya, Anda dapat melindungi wanita muda itu dengan seluruh hidup Anda. Saya hanyalah seorang anak perempuan. Jangan khawatir, Tuan Kota, kami akan mempertaruhkan nyawa kami untuk melindungi keselamatan nona muda. Ayah. Luo Yinger memandang Luo Jin dengan sedikit keengganan. Luo Jin tersenyum lembut dan menyentuh kepala Luo Yinger. Lalu dia berbalik dan menatap Hai Jin, wakil komandan, ayo pergi. Hai Jin mengangguk, merancang. Bab 5144, tentara menjadi prioritas. Pergi. Diiringi teriakan di kota Yetian. Kekuatan lain dengan cepat bergerak menuju tembok kota di semua sisi.
Membunuh. Para jenderal yang mempertahankan tembok kota masih melancarkan serangan balik yang tak terhitung jumlahnya. Anggota Legiun Beruang Kutub yang tak terhitung jumlahnya jatuh, tetapi banyak prajurit berbaju hitam juga musnah. Di bawah tanah, tentara Anmen juga terus dihancurkan. Bahkan di antara elit super yang dipimpin oleh Cimeng yang bersembunyi di kegelapan untuk membantu penyerangan, banyak dari mereka tidak pernah bergerak lagi. Ini adalah pertempuran yang sangat brutal bagi kedua belah pihak. Membunuh. Dukungan dari warga kota Yetian telah tiba, meskipun kemampuan tempur kelompok orang ini jauh lebih rendah daripada para prajurit dari sisi manapun di medan perang. Namun jumlah yang berjumlah puluhan ribu masih memberikan dorongan moral yang besar bagi pihak kami. Sebaliknya, hal ini juga menjadi pukulan telak bagi massa berpakaian hitam yang sudah lama menyerang. Kerumunan jutaan orang seharusnya menjadi kekuatan yang menghancurkan, terus mendorong, tetapi pertarungannya sangat sulit, agak tidak dapat ditoleransi oleh mentalitas pribadi saya. Laporan. Di medan perang belakang, tetua yang baru saja sadar akhirnya berhasil lolos dari krisis. Meskipun Han Sanqian tidak terlalu jauh darinya dan dia tidak sepenuhnya aman, setidaknya menilai dari situasi saat ini, dia bisa mendapatkan ruang untuk bernapas. Apa yang terjadi lagi? Mentalitas tetua sudah sangat marah oleh Han Sanqian, dan dia secara alami sangat kesal ketika mendengar bahwa bawahannya datang untuk segera melapor lagi. Dia tahu betul bahwa biasanya laporan mendesak seperti itu tidak akan membuahkan hasil yang baik. Kemajuan kota Yetian. Kemajuannya terbatas. Sialan, apakah kalian semua hanya makan kotoran? Kita telah bertarung melawan Yetian Cheng begitu lama, dan kemajuan kita masih terbatas. Tetua itu tidak bisa menahannya. Dia sudah lama kehilangan keanggunan dan keanggunannya. Dia punya sebelumnya. Damai. Penuh dengan kata-kata kotor. Namun nyatanya, histerianya bisa dipahami dari sudut pandang tertentu. Pelatih manapun yang, dengan begitu banyak orang, mencapai rekor seperti itu, dan bahkan diserang oleh musuh dalam serangan diam-diam, pasti sangat kesal di dalam hatinya. Kembali ke para tetua, kami baru saja hidup, tetapi untuk beberapa alasan, sekelompok orang di kota Yetian tiba-tiba membunuh seluruh kota. Meskipun mereka semua adalah orang biasa, jumlah total orang di 4 tembok kota adalah hampir 100,000. Tentara kita secara alami akan terhalang. Bawahannya juga sangat tertekan. Mereka hanya warga sipil. Apalagi 100.000, lalu bagaimana jika aku menghitungnya 200.000? Kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan ini. Bawahannya juga tidak berdaya. Sangat sulit bagi mereka untuk menyelesaikannya. Faktanya, keseluruhan situasi pertempuran terlihat sangat sederhana, tetapi sangat sulit untuk dioperasikan. Yang pertama adalah tahap pertama, yang jaraknya puluhan meter dari kota Yetian, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka di sana, dan orang-orang mereka akan selalu diblokir sepenuhnya di sana. Yang kedua adalah tahap kedua, di bawah tembok kota. Begitu sampai di sini, tanah akan runtuh di setiap kesempatan. Meski tidak banyak orang yang mati setelah keruntuhan, bagi jumlah mereka yang begitu banyak, itu bukan apa-apa. Namun yang menjadi permasalahan adalah setelah tanah runtuh, medan tersebut menjadi kendala yang cukup serius. Walaupun jumlahnya banyak, namun mereka dihadapkan pada longsor skala besar dan pergerakan mereka sangat dibatasi. Terakhir, ada tingkat ketiga. Perlawanan frontal dari Korps Beruang Kutub. Meskipun Korps Beruang Kutub tidak lagi mendapat bantuan dari binatang aneh, jumlahnya telah berkurang drastis karena pertempuran yang terus-menerus, dan perlawanannya tidak lagi sekuat sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, mereka terlatih dengan baik dan bekerja sama satu sama lain secara diam-diam. Setelah tentara pihak lain melewati 2 level, bukanlah keuntungan besar menghadapi mereka dalam keadaan lelah dan lapar. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka maju dengan tertib, tetapi tidak dapat mencapai tujuan, sehingga menimbulkan efek dorongan datar. Dia juga merasa sengsara, tapi dia tidak bisa membicarakannya. Setidaknya dia masih belum mengetahui apa yang terjadi dengan rintangan terkuat di level pertama, artinya selain dimarahi, dia hanya bisa dimarahi. Kembali ke para tetua, serangan mendadak oleh warga kota Yetian bukanlah bagian dari rencana kami. Kemunculan tiba-tiba membuat kami sedikit bingung. Yang paling penting adalah mereka melawan sepenuhnya di bawah kepemimpinan reguler Legiun Beruang Kutub. Mereka sama sekali tidak seperti tentara yang terpencar-pencar. Keberanian manusia biasa, jadi. Sudah kubilang, jangan membuat alasan apapun di depanku. Kamu hanya punya 2 pilihan. Kamu datang kepadaku dengan kepalamu sendiri, atau kamu berdiri di kota Yetian dan menemuiku. Ya, bawahanku akan meningkatkan serangannya sekarang.
Bab 5145 Semua orang adalah tentara. Sungguh disayangkan, si Penatua sangat tertekan. Butuh waktu lama untuk menaklukkan sebuah kota. Saya masih mengandalkan Anda untuk menghancurkan kota dan menghilangkan tekanan di sini. Seseorang datang. Ya, beri saya pengawasan garis depan. Jika perlu, saya bisa memenggal kepala pelatih garis depan untuk mengejutkan seluruh pasukan. Ah, Penatua. Bawahan itu sangat terkejut. Siapapun yang bisa menjadi pelatih di depan formasi tentu saja adalah orang kepercayaan sang sesepuh. Ketika pertempuran belum gagal, adalah tabu untuk membunuh komandan dalam pertempuran, dan jika orang ini masih menjadi orang kepercayaan yang lebih tua, maka itu hanyalah. Rakyat kita memang memenuhi syarat untuk dibangkitkan, tapi mereka semua takut berperang. Di sisi lain, para prajurit kota Yetian tetap berani dan pandai berperang meski tahu akan mati. Fakta menunjukkan bahwa rakyat kita begitu nyaman sehingga mereka rakus hidup dan takut mati. Serahkan perintah rahasiaku. Jika tidak ada hasil dalam waktu 1/4 jam, komandan yang bertanggung jawab akan segera dipenggal. Aku ingin semua orang tahu bahwa ini adalah hukuman karena tidak bisa menyerang kota. Tidak peduli siapa itu ya, bahkan pengikut dekatku pun tidak bisa melakukannya. Ya, bagi yang lebih tua, tidak ada cara lain untuk melakukan hal gila seperti itu. Dia tidak bisa lagi menunggu dengan tenang hasil pertempuran seperti yang dia lakukan sebelumnya, dan dia bahkan bisa mempertahankan posisinya meski mengalami sedikit kegagalan. Dia harus segera melihat hasilnya, dan dia harus mendapat tempat di mana dia bisa mematahkan permainan untuk mengurangi tekanan di sisi lain. Setelah memberikan instruksi ini, tetua itu memandang ke arah Han San Qian. Meskipun pada saat ini, pengepungan besar telah terbentuk di sisi Han San Qian, dan aliran tentara terus-menerus mengecilkan lingkaran pertahanan. Namun nyatanya, dari sudut pandang orang dalam, hal ini agak terlambat. Han San Qian terlalu galak, meskipun banyak tentara yang mengepungnya, mereka dengan cepat dikalahkan. Ini seperti menggunakan lumpur untuk memblokir banjir. Meskipun ia memiliki aliran pasir yang stabil untuk memblokirnya, jika banjirnya terlalu besar, kecepatan yang Anda blok mungkin tidak dapat mengimbangi kecepatan banjir. Dengan kata lain, Anda tidak bisa mengejar banjir. Jika tidak ada petunjuk yang mutlak, maka semuanya hanya omong kosong belaka. Entah menunggu airnya surut, atau menunggu terlalu lama maka lambat laun akan tersumbat. Panggilan. Bantu aku turun dan istirahat, lelaki tua itu menghela nafas lega. Dia hanya tidak mengatakan bahwa saya akan pergi ke tempat yang aman dan beristirahat, itu hanya retorika. Beberapa pengikut mendukungnya dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Meskipun kekuatan yang mengelilingi Han San Qian tidak memuaskannya, itu bukanlah usaha yang sia-sia. Setidaknya, ini bisa menahan Han San Qian. Sisanya hanyalah masalah waktu. Tetua, bagaimana kalau kita bersabar? Kita bisa menjebak Han San Qian di sini, dan hanya masalah waktu sebelum kota Yetian di sana. Begitu ada kemajuan dalam aspek apapun, situasi kita akan pulih. Ya, tetua, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Setelah mendengar bujukan rombongan, sesepuh itu mengangguk. Apa yang mereka katakan memang masuk akal, dan dia juga merasa tidak sabar, yang membuatnya sedikit bingung. Para prajurit di luar pengepungan harus lebih memperhatikan lingkungan sekitar mereka. Tetua, Anda khawatir Han San Qian akan mendapat bala bantuan. Penatua itu mengangguk dengan berat, meskipun tindakan Han San Qian untuk pergi jauh sendirian benar-benar berani. Saya tidak percaya bahwa dia cukup berani untuk hanya meletakkan kepalanya di ikat pinggangnya untuk bermain. Dia hanyalah manusia biasa, dan dia selalu sendirian. Astaga, bukankah dia sudah memikirkan konsekuensi buruk jika dia gagal? Dan karena itu, jika dia tidak memiliki peluang untuk menang, apakah Han San Qian layak mengambil risiko sebesar itu? Jadi menurutku mungkin ada bala bantuan di belakangnya. Dia menyebabkan masalah di dalam. Saat kita memusatkan seluruh perhatian kita padanya, sejumlah besar bala bantuan tiba-tiba datang dari luar. Menurutmu akan seperti apa jadinya? Kami diserang dari dalam dan luar. Petugas itu menjawab, meskipun kami cukup besar dan tidak akan terintimidasi oleh tindakan Han San Qian, pasti akan ada kekacauan di pasukan kami. Penatua itu mengangguk, ya, inilah yang saya khawatirkan. Ketika saatnya tiba, Han San Qian akan memanfaatkan kekacauan kita untuk memancing di perairan yang bermasalah. Saya khawatir akan ada lebih banyak masalah. Pengikutnya menerima perintah, saya akan memberi Anda perintah sekarang. Tapi saat dia hendak berbalik dan membuat pengaturan, tiba-tiba, sosok yang sangat besar terbang langsung dari kejauhan.
Bab 5146 sungguh monster yang besar. Itu adalah. Tetua itu tiba-tiba berdiri dan melihat ke sana dengan cemberut. Di langit, sesuatu yang besar menyerang dengan ganas dengan momentum yang sangat kuat. Kembali ke yang lebih tua, itu adalah pelahap kejahatan. Taoti of Evil. Bukankah seharusnya dia menemui kita di gerbang utama? Kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Sejak awal perang, medan perang utama Evil Taoti hampir selalu berada di depan gerbang Zengdong. Ia bertahan di sana dengan tubuh dan kekuatannya yang besar, menyebabkan masalah besar pada serangan mereka. Itu hanya disembunyikan untuk jangka waktu tertentu ketika formasi pertahanan diaktifkan di kota. Namun sesaat sebelumnya, setelah formasi dipatahkan, ia segera muncul dan melakukan serangan balik dengan panik di sekitar medan pertempuran frontal. Meskipun ia aktif di area yang luas dalam pertempuran ini, hampir dimanapun ia membutuhkan dukungan, intinya adalah ia selalu berada di sekitar kota Yetian, jadi bagaimana ia bisa tiba-tiba melarikan diri dan datang ke sini untuk menyerang? Tetua, mungkinkah dia di sini untuk mendukung Han Sanqian? Apakah seperti yang kamu katakan? Mendengar ini, mata orang tua itu tiba-tiba berbinar. Ya, Taoti of Evil menyerang saat ini, dan jelas sekali bahwa tujuannya hanya satu, yaitu untuk membantu Han Sanqian. Dia selalu memikirkan kekuatan eksternal, yaitu kekuatan yang tidak ikut serta dalam pertahanan kota, untuk membantu Han Sanqian, tapi dia melupakan kemungkinan ini untuk sementara. Sialan, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kota Yetian tidak dapat direbut. Bagi kami, ini adalah ancaman yang sangat besar. Tetua itu mengutuk dengan marah, mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat dan biarkan tentara di pertarungan pinggiran. Saya menolak. Katakan pada mereka, apapun yang terjadi, mereka harus melawan Taoti of Evil, dan jangan pernah membiarkan Taoti of Evil bergabung dengan Han Sanqian. Setelah Han Sanqian dan Evil Taoti bergabung, situasi perang hanya akan menguntungkan Han Sanqian, dan tentu saja akan lebih tidak menguntungkan bagi mereka. Saya mematuhi perintah saya. Rombongan segera berlari turun untuk membuat pengaturan. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, para prajurit di pinggiran dengan cepat berkumpul dan melancarkan serangan terhadap Evil Taoti yang datang. Taoti of Evil memang merupakan binatang buas purba, setelah beberapa hari pulih di kota Yetian, sekarang menjadi sangat ganas. Sekalipun pertahanan kota mengharuskannya berlarian dan menghabiskan banyak kekuatan fisiknya, ia tetap tidak bisa menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya. Di bawah cakarnya yang tajam, siapapun yang menyentuhnya akan hancur. Namun, keunggulan jumlah juga secara bertahap mulai berlaku ketika para pria berbaju hitam menderita banyak korban. Sama seperti 3.000 Han yang terperangkap sebelumnya, secara bertahap, semakin banyak tentara yang berani datang untuk mendukung dan membentuk pengepungan yang kuat melawan Taoti of Evil. Han Sanqian, silakan bermimpi tentang mimpi musim semi dan musim gugurmu. Kamu terlalu muda untuk macam-macam denganku dengan cara ini. Selama Taoti of Evil dan Han Sanqian tidak dapat bertemu dengan tuan mereka, tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagi para tetua. Sialan, Han Sanqian, tunggu saja sampai mati. Panggilan. Orang tua itu menyeka keringat dingin di dahinya. Meskipun dia sangat tegas dalam perkataannya, dan meskipun dia masih percaya diri sampai sekarang, dia harus mengakui bahwa gelombang hal ini benar-benar membuat hatinya bergetar. Mengaum. Taoti of Evil dikelilingi dan meraung dengan marah dan enggan. Han Sanqian, yang terjebak di sini, akhirnya mendengar suara gemuruh darinya. Taoti of Evil akan datang, Han Sanqian melihat ke kejauhan dan melihat Han Sanqian yang dikelilingi. Kamu akhirnya di sini juga. Han Sanqian tersenyum lembut. Taoti of Evil tiba-tiba. Tentu saja, Taoti of Evil tidak bertindak sembarangan. Ia jelas telah menerima panggilan dari Han Sanqian sebelum tiba-tiba mengubah posisinya dan datang ke sini. Adapun cara Han Sanqian menyebutnya, cukup sederhana. Kesadaran ilahi. Dengan tingkat kultivasi Han Sanqian saat ini, kesadaran spiritualnya menyebar sangat jauh, dan Taoti of Evil itu sendiri adalah hal yang spiritual, sehingga bukan hal yang aneh jika dia begitu peka terhadap orang-orang yang dekat dengannya. Orang tua, apakah menurutmu Taoti of Evil ada di sini hanya untuk menjebakmu untuk bersenang-senang? Jika kamu berani berpikir begitu, aku, Han Sanqian, berjanji tidak akan membiarkanmu memakannya dan pergi tanpanya. Namun, melihat orang-orang di dalam dirimu mengelilingiku dan orang-orang di luar mengelilingimu, aku tahu bahwa kamu, Pak Tua, benar-benar telah dibodohi olehku. Selanjutnya, bayar kesalahan fatalmu. Bab 5147 Kesalahan Fatal. Begitulah orang-orang, semakin cemas mereka,
semakin besar kemungkinan mereka melakukan kesalahan. Semakin aman Anda, terkadang semakin mudah melakukan kesalahan. Jelas, hal lama masih menempati kedua situasi tersebut. Kemudian, kesalahan tidak bisa dihindari, dan harganya ditakdirkan untuk ditanggung sendiri. Saya khawatir Anda tidak akan pernah membayangkan bahwa yang saya inginkan bukanlah lingkaran luar sama sekali, melainkan lingkaran dalam. Apa yang terjadi di luar? Semakin jauh keluar, semakin besar wilayahnya, dan semakin mudah bagimu untuk mengumpulkan dan menyebarkan kekuatanmu dan mengincar mereka. Berapa banyak orangku yang memenuhi syarat untuk memainkan permainan ini denganmu di tempat seperti ini. Tapi di dalamnya berbeda. Han Sanqian tersenyum dingin, dan kemudian, dengan gerakan tiba-tiba di tangannya, pembukaan buku surgawi Bahuang segera terbuka. Keluar, mengaum. Saat semburan cahaya putih muncul, berbagai raungan ganas juga merespon dengan panik untuk pertama kalinya. Sial. Ketika cahaya putih berangsur-angsur menghilang dan semua orang membuka mata, mereka langsung ketakutan. Apa Han Sanqian di depanku? Apa yang ada di depanku jelas merupakan binatang aneh yang sangat tinggi. Dengan mata marah terbuka, taring terbuka, cakar runcing. Terlebih lagi, yang lebih menakutkan lagi adalah binatang aneh ini bukanlah satu atau dua, melainkan sekelompok makhluk hidup. Dengan kata lain, ratusan binatang aneh tiba-tiba muncul di sekitar Han Sanqian. Belum lagi betapa menakutkannya binatang aneh ini ketika mereka menyerang, meski hanya menempatinya, mereka sudah bisa menjadi pencegah yang cukup. Seberapa besar binatang aneh itu, dan jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan. Membunuh. Han Sanqian meraung dengan marah. Detik berikutnya, semua binatang aneh menyerang langsung ke segala arah seolah-olah mereka diperintahkan oleh raja. Kemanapun kaki besi itu lewat, semuanya menjadi debu. Ditelan cakar tajam, hanya bayangan yang tersisa. Tiba-tiba, seluruh pengepungan yang awalnya sangat ketat langsung tersebar. Retakan besar itu tidak hanya terkoyak, tapi juga hancur total. Penatua baru saja dibantu ke samping oleh beberapa pengikut, dan dia baru saja duduk. Kemudian dia mendengar tangisan tragis dari sisi lain. Dia tiba-tiba mendongak dan melihat bahwa sudah ada bayangan tinggi dan binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya. Sosok itu mengamuk di antara prajuritnya. Apa yang terjadi? Penatua itu benar-benar terkejut. Bos membuka mulutnya dan melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Sial, bukankah ini pasukan binatang aneh milik Han Sanqian? Kenapa kamu tiba-tiba muncul di sini? Rombongan juga tinggal untuk waktu yang lama, dan butuh waktu lama untuk merenung. Sejak mereka memasuki kota Yetian, pasukan binatang aneh hampir menghilang untuk waktu yang lama. Bukan hal yang tidak dapat dipahami untuk tiba-tiba muncul sekarang, tapi mengapa itu tiba-tiba muncul di sini, dan sepertinya muncul entah dari mana. Berbicara tentang muncul begitu saja, tetua itu segera memikirkan saat Han Sanqian muncul. Han Sanqian juga muncul begitu saja, dan hal yang sama berlaku untuk pasukan binatang aneh saat ini. Apakah Han Sanqian memiliki harta yang dapat menyimpan orang atau tentara untuk sementara? Petugas itu mengangguk, ini memang sangat mungkin, jika tidak, ini tidak dapat dijelaskan. Penatua itu mengerutkan kening, lagi pula, saya punya ide yang sangat berani. Tetua, tolong bicara. Saya menduga harta karun ini tidak hanya dapat digunakan untuk menampung orang dan benda, bahkan dapat mengontrol waktu secara berbeda. Para bawahan sedikit terkejut dengan dugaan tetua itu, tapi jika mereka memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya tampaknya sejalan dengan akal sehat. Kamu benar. Pemulihan Han Sanqian benar-benar sulit dipercaya dan hampir mustahil. Tapi orang ini bisa mencapainya. Jika waktu hartanya tidak sama dengan waktu kita, maka semuanya akan berbeda. Masuk akal. Penatua itu mengangguk, waktu di dalam harta karun itu sangat cepat, jadi pemulihannya membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Waktu berlalu sangat lambat bagi kami di luar, jadi tentu saja kami terkejut dengan kesembuhannya. Pengikutnya berkata, itu sangat mungkin, tapi, tetua, sepertinya sekarang bukan waktunya bagi kita untuk terus membahas ini, begitu. Tetua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menjadi pucat karena ketakutan. Bab 5148 dia datang untuk membunuhmu. Saat ini, Han Sanqian bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada kemunculan tiba-tiba pasukan binatang aneh, dan ada juga serangan mendadak oleh pasukan binatang aneh. Seluruh pengepungan, yang sudah cukup bagus, hancur dalam sekejap. Ini sangat sulit untuk dipertahankan, dan sungguh mengejutkan. Dalam kekacauan perang, apa gunanya formasi besar? Han Sanqian juga memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh yang lebih tua.
Tetua itu juga panik. Sekalipun dia adalah orang yang sangat mantap, meskipun dia adalah orang yang sangat tenang yang dapat menahan napas, dan bahkan jika dia dikelilingi oleh jutaan pasukan, sebuah pedang dapat diarahkan tepat ke depannya. Saat ini, dia juga harus melarikan diri dengan panik. Tetua, cepatlah, aku akan melindungimu, teriak petugas itu, berdiri tepat di depan tetua itu, mencoba menetralisir serangan Han San Qian untuknya. Tetua itu tidak terlalu memikirkannya, pada saat ini, yang bisa dia lakukan secara tidak sadar hanyalah melarikan diri. Namun, begitu dia berlari beberapa langkah, sesosok tubuh muncul tepat di depannya, menghalangi jalannya. Dia melihat ke belakangnya dengan ketakutan dan melihat bahwa rombongan yang telah menolak Han San Qian demi dia telah berubah menjadi asap hitam. Aku khawatir kamu tidak bisa pergi, Han San Qian tersenyum dingin dan perlahan kembali. Tetua itu mundur selangkah dengan ngeri, Han San Qian. Kamu harusnya tahu betul bahwa dalam duel antara kamu dan aku, kita tidak boleh melakukan kesalahan apapun, terutama di saat-saat kritis. Han San Qian tersenyum dingin, tetapi ketika kamu menafsirkan Taoti of Evil secara berlebihan tadi, kamu sudah itu adalah hal yang sangat tabu. Tetua itu melihat sekeliling. Meskipun masih banyak pria di sekitarnya, mereka semua panik saat ini. Mereka benar-benar tersesat dan kebingungan, berlarian seperti lalat tanpa kepala. Di belakangnya, pasukan binatang aneh sedang mengamuk, tak terkalahkan. Menurut situasi saat ini, jika Anda bertahan sekitar 5 menit, tentara di sekitar Anda akan mendapat dukungan dari luar, dan Anda akan dapat menstabilkan kembali posisi Anda dan mengepung serta memusnahkan kami. Benarkan, kata Han San Qian. Tetua itu mengangguk tanpa sadar. Dalam hal ini, Han San Qian memang benar. Namun hal yang paling menakutkan adalah musuh mengetahui setiap nafas Anda. Han San Qian, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan 5 menit ini, kamu dapat membunuhku? Ketika tetua itu mengatakan ini, dia memaksa dirinya untuk bersorak, dan suaranya menjadi lebih keras, saya tidak selemah yang Anda kira, saya hanya dalam posisi saya, dan saya tidak ingin menjadi sakit, apakah kamu mengerti? Han San Qian tersenyum dingin, saya akan menang jika saya berurusan dengan Anda dalam 5 menit, jika tidak, Anda akan menang. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan langsung membidik tetua itu dan membunuhnya secara tiba-tiba. Penatua tidak punya pilihan lain saat ini selain gigit jari dan melawan Han San Qian sampai akhir. Kedua belah pihak kembali bertarung. Hanya saja kali ini, dibandingkan sebelumnya, serangan Han San Qian lebih ganas, dengan berbagai gerakan muncul satu demi satu. Serangan dan pertahanan Yu Huang Fenji sedang online. Pada saat yang sama, baju besi misterius abadi dan baju besi giok melindungi Han San Qian, keduanya di dalam dan di luar. Hal ini memungkinkan dia untuk lebih fokus pada serangan dan menjadi lebih agresif. Di sisi lain, sang sesepuh belum beberapa detik menjadi tua. Meski sudah berkali-kali marah dan berada dalam situasi putus asa, ia sudah memutuskan untuk melawan Han San Qian demi hidup dan mati, namun bagaimanapun juga, di situasi lemah dan panik, dia benar-benar kalah dengan Han San Qian. Jadi, seiring bertambahnya jumlah ronde, para tetua jelas mulai berada dalam posisi yang dirugikan. Semakin jauh orang melawan arah angin, semakin panik mereka, dan semakin panik mereka, semakin banyak kesalahan yang mereka buat. Setelah beberapa gerakan berturut-turut, si penatua menderita kerugian tersembunyi, sehingga ia gagal lagi dan lagi. Han San Qian berbalik dan menyerang dengan telapak tangan, memukul punggungnya dan membuatnya terbang beberapa meter. Keduanya bertemu untuk pertama kalinya, dan berakhir dengan Han San Qian berada di atas angin. Ini baru 1 menit, tetua, apakah kamu masih bisa bertahan? Han San Qian tersenyum dingin, matanya penuh percaya diri. Tetua itu tidak mau menyerah, tapi dia juga tahu betul bahwa jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, dia mungkin tidak akan bisa menahannya selama 3 menit, apalagi 5 menit. Sepertinya aku tidak menyembunyikan apapun. Sang tetua mendengus dingin, awalnya, aku ingin menyimpannya nanti agar kita bisa bertarung dengan baik denganmu ketika kita benar-benar mencapai pertarungan yang menentukan. Tapi jika aku menyembunyikannya hari ini, saya khawatir saya tidak akan bisa menyembunyikannya. Ini adalah pertempuran yang menentukan mulai sekarang. Setelah menyelesaikan kata-katanya, tetua itu tiba-tiba menurunkan tangannya. Bab 5149 dinginnya ekstrim. Detik berikutnya, tubuhnya mulai berputar, dan hantu serta serigala mulai menangis di sekelilingnya. Awalnya, para prajurit di sekitarnya hanya melarikan diri dengan panik, tetapi ketika mereka melewatinya,
mereka seperti tiba-tiba menghadapi angin puting beliung yang sangat besar, tubuh mereka terus-menerus ditarik oleh para tetua, dan pada akhirnya, mereka berubah menjadi garis-garis hitam. Demi satu, Ki, berputar-putar di sekitar yang lebih tua. Angin semakin kencang, dan Han Sanqian dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Han Sanqian menunduk dan melirik ke tanah sedikit, dan tidak bisa menahan cemberut sejenak. Apa yang membuat orang merasa sangat aneh adalah sejumlah besar es gelap mulai muncul di tanah saat ini, dan mengembun dengan kecepatan yang sangat cepat. Tanah yang semula relatif gelap mulai tertutup lapisan es putih tipis. Saya mengerti. Han Sanqian tersenyum lembut, dingin yang ekstrim di sini benar-benar ada hubungannya dengan Anda. Artinya, genangan darah telah aku hancurkan. Kalau tidak, menurutku bahkan di siang hari seperti ini, cuaca akan tetap sangat dingin. Benarkan? Ini adalah tanah veteran klan iblis, iblis salju. Han Sanqian, terimalah persidangannya. Minumlah. Langit dan bumi beku. Bang 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 bang. Semua prajurit yang diubah menjadi udara hitam oleh para tetua, detik berikutnya, asap hitam yang mereka ubah menjadi seperti es dan salju, dan seluruh dunia membeku sepenuhnya. Beberapa binatang aneh yang tidak menaruh curiga dan binatang aneh di antara mereka benar-benar membeku menjadi patung es karena suhu dingin yang ekstrim bahkan sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Tentu saja, biayanya juga sangat besar, dengan yang lebih tua sebagai pusatnya dan jaraknya puluhan meter, tidak ada satupun prajurit yang masih hidup. Seolah-olah seseorang telah membersihkan tempat di sini, terlihat seram dan aneh. Tapi Han Sanqian tahu betul bahwa tadi, ada tentara dari sisi lain yang berdiri di dekatnya, sekelompok pria berbaju hitam. Sungguh sial menjadi bawahanmu. Saat kamu masih hidup, kamu adalah bidak caturmu. Kamu akan dipukuli sampai mati dimanapun kamu mau. Beristirahatlah dengan tenang. Terlepas dari apakah Anda ingin dilahirkan kembali, Anda tidak bisa menjadi tuan bagi diri Anda sendiri. Han Sanqian mengutuk rendah, membalikkan tangannya, dan semburan energi langsung mengenai tangan kanannya. Kamu punya es, aku punya api. Bakar keheningan untuk langit, api dari langit untuk bumi, hancurkan untukku. Dengan teriakan marah, tangan kanan Han Sanqian membentuk api besar dan langsung menghantam tanah dengan satu pukulan. Api ganas itu berpusat tepat di kepalan tangan, beriak beberapa meter dan menghancurkan ribuan es. Tidak mau kalah, Skyfire tiba-tiba meledak ke arah sesepuh dengan kecepatan sangat tinggi. Ketidaktahuan. Tetua itu mengangkat tangannya sedikit, dan sebuah kekuatan langsung berubah menjadi tangannya, dengan mudah menangkap api langit yang menyerang dengan ganas. Aku khawatir kamulah yang bodoh. Han Sanqian berteriak dingin dan melambaikan tangan kirinya. Roda bulan. Desir, sikat, sikat. Petir ungu menyambar langsung ke arah sesepuh dengan kekuatan yang menakutkan. Kubilang, Han Sanqian, kamu terlalu meremehkanku. Tetua itu berteriak dengan marah, dan tangannya yang lain juga membentuk suatu kekuatan, dengan kuat mengendalikan roda bulan. Aku tidak meremehkanmu, hanya saja kamu terlalu kecil di mataku. Formasi kapak Suanyuan. Begitu kapak Pangu keluar, 10.000 kapak langsung tergantung di kepalanya. Merusak. Wow, ribuan kapak raksasa datang dari langit. Hanya ini. Tetua itu juga tersenyum garang, dan tiba-tiba menginjakkan kaki kanannya ke tanah. Energi hitam yang kuat tiba-tiba muncul dan menghantam hujan kapak yang jatuh dari langit. Bang bang bang. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Namun, meski hujan kapak sangat deras, energi hitam yang muncul dari dalam tanah juga mampu menghalangi semua hujan kapak satu persatu. Dengan momentum seperti itu, bahkan Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tetua ini memiliki sesuatu. Han Sanqian, ini sudah 2,5 menit, dan tidak banyak waktu tersisa untukmu. Beberapa gerakan berturut-turut diblokir oleh yang lebih tua, tentu saja, yang lebih tua sekarang memiliki kepercayaan penuh. Lagi pula, di matanya, dia kini bisa melawan Han Sanqian bolak-balik, yang cukup menunjukkan kalau kemampuannya tidak jauh lebih buruk dari Han Sanqian. Mereka berdua telah bertarung sampai titik ini, dan dia juga percaya bahwa Han Sanqian tidak mungkin tetap bersembunyi dan memiliki cadangan seperti sebelumnya. Ya, aku tidak punya banyak waktu, tapi bukan berarti kamu punya lebih banyak waktu. Kamu siap? Aku akan serius. Bab 5150, saya akan serius. Penghancuran. Tianheng. Langit dan air memiliki warna yang sama. Semuanya bersatu. 72 pedang ilahi. Menghadapi yang lebih tua dan menghadapi situasi kehabisan waktu, Han Sanqian tidak keberatan dan mengarahkan semua mantranya pada yang lebih tua. Di antara mantra-mantra ini,
Ada 72 pedang dewa yang sangat familiar bagi Han San Qian, dan ada juga berbagai metode tingkat dewa yang sangat asing bagi Han San Qian. Secara umum, bagi Han San Qian, selama dia bisa menggunakannya itu, dia tidak akan pernah memesannya. Tetua malang itu sudah dibuat linglung oleh serangan hebat Han San Qian bahkan sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi. Han San Qian, kamu terlalu sering menindasku. Tetua itu sangat marah. Dia melambaikan tangannya, dan untuk sesaat, embun beku yang ekstrim membeku di tangannya. Dunia ini membeku. Wow! Es di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi ribuan paku es, menyerang Han San Qian hampir tanpa titik buta. Aku sudah lama menunggumu, Han San Qian mencibir. Yu Huang, aku akan mengembalikan seni ilahi Wuxiang dulu. Setelah itu, bisakah kamu mengambil pedang berat tanpa ujung yang tajam? Saat Han San Qian melakukan serangan balik, dia menghunus kapak raksasanya dan menebas langsung ke arah tetua itu dengan pedang beratnya yang kikuk dan kuat tanpa ujung. Walaupun kapak pangu lemah, namun bagian utamanya terbuka segelnya karena tidak mempunyai energi yang cukup, sehingga niscaya bilahnya tumpul. Namun di bawah ayunan kuat Han San Qian, material pangu aks sendiri juga menentukan tak terkalahkannya. Ini seperti naga dewa sungguhan. Bahkan jika ia jatuh ke dunia, siapa yang berani menghadapinya secara langsung sebagai makhluk fana? Di bawah pedang yang berat dan serangan yang kejam, ditambah dengan dunia yang tertutup es yang sebelumnya dibalas oleh Han San Qian dengan balas dendam, tetua itu lamban dan tidak mampu menghadapi serangan kapak pangu. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan diri dan punggungnya dipukul langsung oleh kapak raksasa. Engah! Seteguk darah hitam muncrat langsung dari mulutnya. Setelah itu, tetua itu tersandung dan jatuh ke tanah. Dia hendak berjuang untuk bangun, tetapi ketika dia kembali, Han San Qian sudah berdiri di depannya. Bilah kapaknya diletakkan di depan lehernya, seolah-olah jika sewaktu-waktu ia bergerak, Han San Qian akan langsung memenggal kepalanya dengan kapak. Untungnya, dalam 5 menit, Han San Qian tersenyum dingin. Dan hampir di saat yang sama, orang-orang berbaju hitam di sekitar mereka akhirnya mengepung Han San Qian lagi dalam situasi kacau, dipimpin oleh beberapa komandan. Namun melihat pemandangan ini, para komandan dan prajurit di belakang mereka masih kaget. Lambat, beberapa komandan dengan cepat menghentikan tentara di belakang mereka, bahkan tidak berani melangkah maju. Melirik ke arah tentara di sekitar, Han San Qian memandang yang lebih tua sambil mencibir, jika Anda bisa bertahan hanya 1 atau 2 menit, saya khawatir dukungan mereka akan datang tepat waktu, tapi sayang sekali. Han San Qian tidak banyak bicara, tapi dia penuh dengan sarkasme. Kata-kata seperti itu benar-benar bisa membuat orang mengamuk. Tunggu 1 atau 2 menit lebih lama. Sial, bukankah kamu hanya mengejek orang tua yang menyamar karena tidak mampu bertahan bahkan dalam waktu sesingkat ini? Membunuh orang dan membunuh hati orang tidak lebih dari itu. Tetua itu sangat marah, terutama di depan banyak bawahannya, direndahkan dan berbicara dengan cara yang begitu memalukan. Han San Qian, aku tidak ingin mengatakan lebih banyak bahwa kemampuanku lebih rendah dari orang lain. Jika kamu punya nyali, bunuh saja aku, teriak sesepuh itu dengan dingin. Kamu pikir aku tidak berani? Han San Qian berkata dengan nada menghina. Han San Qian, beraninya kamu? Teriak seorang komandan dengan tergesa-gesa. Jika kamu membunuh orang yang lebih tua kami pasti akan memotong tubuhmu menjadi beberapa bagian. Bunuh yang lebih tua dan lihat apakah kamu bisa melarikan diri. Satu raungan demi satu, seolah-olah mereka ingin membungkam Han San Qian dengan cara ini. Han San Qian menatap mereka, apakah kamu membuatku takut? Hanya satu pandangan saja yang benar-benar menekan kesombongan yang baru saja mereka rasakan. Tidak ada yang berani melihat Han San Qian. Ayolah, Han San Qian, jika kamu laki-laki sialan, silakan serang aku. Sesepuh itu meraung dengan marah. Bagaimana dia bisa mentolerir dirinya sendiri dihina, apalagi bawahannya menundukkan kepala sepenuhnya di depan Han San Qian. Dia lebih baik mati. Ada banyak omong kosong. Mereka takut padamu, tapi aku tidak takut padamu. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian langsung mengangkat kapaknya, tiba-tiba mengangkatnya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian tiba-tiba menjatuhkannya. Bentak, darah hitam tiba-tiba terbentuk seperti pilar.